Kenapa pilih X-Max dibandingin motor lain? Simak penjelasannya. Halo teman-teman, jadi hari ini gue bakal ngasih tahu pendapat gue kenapa kalian harus milih X-Max dibanding motor lain dulu. Yang dimana awalnya ini gue tuh kurang suka sama X-Max. Ya, kenapa nggak suka sama X-Max? Karena image X-Max itu yang sebenarnya yang bikin jelek gitu. Bukan motornya, bukan salah motornya, salah penggunanya enggak juga. Kenapa? Karena image X-Max itu image om-om banget, om-om besar, om-om buncit yang make X-Max gitu. Itu image-nya. Maka dari itu, gak semua anak muda suka sama X-Max. Tapi, hey, anak muda, Kalau kalian udah nyobain X-Max, motor sport kalian itu yang kalian cintai itu gak akan mungkin kepake lagi, percaya sama gue. Ya kepake sih kepake, cuman gak akan sering. Karena itu yang gue rasain teman-teman. Karena di rumah sini itu kebetulan alhamdulillah ada 4 motor, yaitu NMAX Old, X-Max, Ninja 250 Fi, dan Pulsar 200 NS. Nah jadi ini pengalaman gue ketika gue pakai Ninja 250 Fi yang 2 silinder, itu ketika gue pakai tenaganya enak banget. Tapi ketika gue bawa barang-barang atau beli sesuatu harus diteng-teng, gak ada tas dan sebagainya, itu ngeribetin banget. Ketika pindah lagi ke X-Max, tuh rasanya kayak mobil tapi berangin teman-teman. Karena kerjaan gue semua jadi mudah. Bawa HP tinggal cas, bawaan barang banyak aman, naruh helm gak bingung, gak kayak motor sport dimana ketika kita lagi pakai helm yang sedikit pricey gitu ya, yang kayak AGV, Arai gitu, itu kan agak sulit ya kalau misalkan kita nitip ke tempat penitipan, agak gak tenang gitu. Kalau dibawa di tank-tank kemana-mana juga nyusahin gitu kan. Nah, kalau X-Max ada bagasinya. Ya, skutik-skutik biasanya ada bagasinya. Jadi itu mempermudah ya, teman-teman. Khawatir dengan helm yang mahal? Aman, ada bagasi X-Max. Ya kan, daripada ditaruh di spion juga nggak bisa gitu kan. Ini bagasi aja, udah cukup gitu. Karena kalau di motorsport kan nggak ada bagasi buat helm ya. Nah, kalau misalkan dibandingin sama kompetitornya gimana? Gimana dengan Forza? Nah, sebenarnya Forza itu bagus, teman-teman. Cuman, kalau misalkan dilihat dari segi fitur dan sebagainya ya, kita lihat dari harga juga. Fitur tuh 11-12 sama X-Max. Ada plus ada minusnya dari kedua motor tersebut. Tapi range harganya tuh sampai 20 juta lebih teman-teman. Dimana membuat Forza itu nggak terlalu worth it menurut gua. 20 juta itu bisa modif X-Max lebih mewah dan lebih nyaman dibandingin Forza. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman pecinta Honda banget dan nggak suka sama Yamaha, ya boleh beli Forza gitu kan. Ini pendapat gua. Kalau misalkan teman-teman kelebihan duit gitu ya, emang pecinta Honda banget, nggak suka sama Yamaha, boleh beli Forza. Nggak ada salahnya, kok nggak ada salahnya. Cuman asa sayang aja gitu bagi kaum yang mending-mendingan gitu ya, mending X-Max gitu kalau menurut gua. Nah, gimana kalau misalkan dengan Matic kecil? Sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Bedanya adalah dari tenaga dan bagasi dan gengsi teman-teman. X-Max lebih gede, apalagi buat teman-teman yang tingginya 160 ke 170. Menurut gua itu kalau pakai X-Max udah kayak moge teman-teman. Soalnya gua ngelihat temen gua yang 170-an pakai X-Max, itu mogeable banget kelihatannya. Motornya jadi ganteng, kalian juga jadi ganteng teman-teman. Cocok lah buat teman-teman yang tingginya di 160-170. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak punya budget, ya nggak apa-apa, mending beli Matic kecil aja udah cukup sebenarnya. Nggak perlu harus X-Max gitu. Tapi apa yang gue rasain adalah ketika gue bawa X-Max itu bener-bener ngebantu kerja gue gitu. Dari bawa barang-barang yang banyak gitu kan, sampai bawa barang-barang yang kecil gitu. Kalau misalkan lupa ngecas, tinggal ngecas. Sebenarnya Matic kecil juga udah ada sih. Cuman kadang-kadang buat naruh barang-barang karena gue harus beli barang-barang banyak gitu, pakai X-Max juga cukup gitu, nggak perlu pakai mobil gitu bawanya. Jadi teman-teman yang belum punya budget, gue doain semoga tahun ini teman-teman ada budgetnya buat beli T-Max. bukan X-Max, T-Max gue doain. Nah di sini gue ada saran buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen nge-modif X-Max, kalau misalkan teman-teman ada sparean 20 juta daripada beli Forza gitu ya, aku ada saran modif X-Max menjadi motor yang bener-bener idaman para pemotor gitu, yang bener-bener rideable banget, pokoknya nyaman, enak, udah kayak gak bisa gitu, kayak udah kayak membuat pikiran teman-teman, ini udahlah cukup lah X-Max juga daripada moge gitu kan. Nah ini yang pertama adalah ganti suspensi teman-teman. Pertama yang
paling teman-teman kalau misalkan punya X-Max, apalagi X-Max yang new ini, itu teman-teman harus ganti suspensinya. Itu wajib. Bisa pakai KTC, bisa Provender, bisa YSS, bahkan Ohlin yang lebih mahal pun bisa. Intinya mah ganti dulu aja suspensi standarnya, itu udah nggak jelek banget, nggak keras banget. Teman-teman bakal risih sih kalau misalkan teman-teman ketemu lubang atau lagi di jalan yang kurang bagus. Kalau menurut gua ganti aja, sumpah harus. Beli langsung ganti. Mainin kirian. Jadi teman-teman, sebenarnya X-Max itu udah kenceng dari awal sampai akhir, tapi sayangnya itu nggak terlalu ngejengat teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa mainin CVT-nya, naikin lagi torsinya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman suka touring, karena pakai X-Max bisa harian dan touring, itu kadang agak ngeselin kalau misalkan mau nyusul kendaraan lain. Jadi karena tarikannya itu datar banget, jadi nggak terlalu ngejengat. Jadi untuk nyusul kendaraan lain tuh kurang gitu. Sebenarnya udah cukup, cuman kurang kayak nanggung aja gitu. Jadi naikin torsi supaya mempersingkat waktu untuk menyusul kendaraan lain. Knalpot. Kalau misalkan knalpot teman-teman itu terserah teman-teman. Saran buat ganti knalpot itu supaya tenaganya lebih keluar aja. Tapi kalau gua enggak, karena gua nggak mau main sama polisi, apalagi pas touring tiba-tiba apes-apesnya ada polisi kan ya rada ngeselin juga ya. Tapi ini terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih ngeluarin lagi tenaganya, ganti knalpotnya. Sama apa? Sama pilihan teman-teman. Yang keempat itu adalah bore up teman-teman. Bore up ini tuh sebenarnya terserah teman-teman mau bore up atau enggak, tapi kalau misalkan mau pun itu adalah jalan terbaik teman-teman. Minimal bore up itu ke 300 cc ataupun 350 cc. Jadi teman-teman bisa ngerasain yang namanya tenaga atas sama tenaga bawahnya itu naik banget. Dan itu udah bikin X-Max-mu udah cukup banget. Maksimal sih kalau bisa 350 cc ya, biar nggak terlalu susah ngerawat motornya gitu ya. Yang gua bore up mungkin nanti kali ya, kalau misalkan udah 2 tahun lagi mungkin gua bore up. Tapi minusnya adalah ya perawatannya lebih sering aja gitu, apalagi pergantian olinya gitu kan. Teman-teman harus lebih rajin aja. Tapi feel berkendaranya berbeda banget dibandingin yang standar. Jadi itu pilihan teman-teman. Nah ini dia pendapat gua kenapa lebih milih X-Max dibandingin motor yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan suka boleh like, boleh komen, nanti kita diskusi ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ada yang suka sama Forza banget, jadi teman-teman bisa ngasih poin plus buat Forza dibandingin X-Max, atau mungkin ada saran untuk bikin X-Max lebih nyaman lagi dan lebih enak lagi, boleh di komen. Dan jangan lupa buat subscribe teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Sigasik pamit undur teman-teman.